Di zaman dahulu, hidup seorang nabi yang penuh keteguhan hati dan keberanian luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi besar yang bergelar ulul azmi, yang memiliki kesabaran serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada bandingannya. Dalam Al-Quran, namanya disebutkan hingga 69 kali, menandakan pentingnya ajaran serta peristiwa hidupnya sebagai pedoman untuk umat manusia, terutama dalam hal pengajaran tauhid. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dipenuhi dengan pelajaran mendalam tentang keimanan dan pengorbanan yang dapat menjadi teladan bagi para orang tua dalam mendidik anak-anak tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai surah Al-Quran seperti surah Al-Anbiya, Al-Baqarah, dan As-Saffat, kita dapat menemukan kisah-kisah penuh hikmah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya sebagai bentuk teguran terhadap penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kisah tentang keberaniannya menentang Raja Namrud yang sombong, serta pengorbanannya yang luar biasa dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. Semua kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan iman dan kecintaan yang tulus kepada Sang Pencipta. Pada suatu malam setelah pesta besar di istananya, Namrud tertidur di kamarnya yang megah, dihiasi dengan ukiran emas dan batu mulia. Malam itu seharusnya sama seperti malam-malam sebelumnya, penuh dengan mimpi-mimpi manis tentang kekuasaan dan kejayaan. Namun kali ini, ia mengalami mimpi yang berbeda. Dalam mimpinya, ia melihat kerajaannya hancur, runtuh dalam sekejap. Kota-kota terbakar, istananya terbelah oleh kilat, dan rakyatnya tergeletak tak berdaya. Namun yang paling menakutkan adalah sosok seorang anak kecil yang muncul di tengah kehancuran itu. Dengan tangan yang kuat dan mata penuh keberanian, Namrud terbangun dengan keringat dingin di dahinya. Dadanya berdebar keras. Mimpi itu begitu nyata, begitu mengerikan. Ia memanggil para penasihatnya pada pagi harinya, termasuk Azar, seorang pembuat patung yang terkenal, dan ayah dari Ibrahim alaihissalam. Di dalam aula besar istana, para penasihat berkumpul. Azar berdiri di sisi kanan Namrud dengan kepala tertunduk seperti biasa. "Apa arti mimpi ini?" tanya Namrud dengan suara yang bergetar. "Aku melihat kehancuran kerajaanku. Apakah ini sebuah pertanda?" Para penasihatnya saling berpandangan dengan cemas. Tidak ada yang berani berbicara. Namrud, yang biasanya tegar dan penuh percaya diri, kini tampak berbeda. Wajahnya pucat dan matanya menyiratkan ketakutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Azar, yang dikenal sebagai orang bijak, memberanikan diri untuk berbicara. "Tuanku, mimpi seperti itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Bisa jadi, ini adalah peringatan dari alam, atau mungkin sesuatu yang lebih besar," katanya dengan hati-hati. Namrud terdiam, merenungkan kata-kata Azar. Ia tidak percaya pada Tuhan, tetapi dalam mimpinya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang menantangnya. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Namrud akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Salah satu penasihatnya, yang dikenal dengan kemampuan ramalannya, berdiri dan berbicara. "Tuanku, menurut ilmu kami, mimpi seperti itu menandakan bahwa ada seseorang yang akan lahir malam ini, seorang anak yang akan menjadi ancaman bagi kekuasaanmu. Anak itu mungkin akan menghancurkan kerajaanmu, seperti yang engkau lihat dalam mimpi." Namrud tertegun. "Anak? Bagaimana mungkin seorang anak bisa menghancurkan kekuasaan sebesar ini? Tangkap semua bayi laki-laki yang lahir malam ini," perintah Namrud dengan marah. "Bunuh mereka semua. Aku tidak akan membiarkan siapapun meruntuhkan kekuasaanku." Perintah itu segera dilaksanakan. Tentara-tentara Namrud menyebar ke seluruh Babilonia, mencari bayi laki-laki yang lahir pada malam itu. Setiap rumah diperiksa, setiap tangisan bayi diawasi. Tidak ada satu pun yang lolos dari pengawasan mereka. Puluhan bayi laki-laki dibunuh malam itu, semua dalam upaya untuk mencegah takdir yang Namrud takutkan. Tidak jauh dari istana, di sebuah rumah kecil yang tersembunyi di balik bukit-bukit Babilonia, seorang bayi laki-laki lahir. Ia adalah Ibrahim, yang kelak akan menjadi nabi besar dan penantang kesombongan Namrud. Azar, ayah Ibrahim, yang juga pembuat patung kepercayaan Namrud,
tahu bahwa kelahiran anaknya adalah sesuatu yang istimewa. Sejak awal, Azar sudah merasa bahwa anaknya berbeda. Namun ia menyembunyikan kelahiran Ibrahim dari Namrud dan para prajuritnya. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh dalam keheningan, jauh dari perhatian dunia, sampai saatnya tiba untuk menantang raja yang sombong itu. Pada malam itu, perintah Namrud segera dilaksanakan dengan kekejaman yang tidak terhingga. Para prajurit kerajaan bersenjatakan pedang dan tombak, menggeledah setiap rumah di Babilonia. Bayi-bayi laki-laki yang baru saja lahir dibunuh tanpa ampun. Jeritan para ibu yang kehilangan anak-anak mereka menggema di seluruh penjuru kota, menciptakan suasana penuh kengerian dan kepanikan. Namun di tengah kebrutalan itu, ada satu rumah yang terselamatkan, rumah Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam rumah itu, dalam kegelisahan yang mendalam, Azar berlari masuk ke kamar istrinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya, seolah-olah ia telah melihat neraka itu sendiri. Istrinya yang sedang menimang bayi laki-laki yang baru lahir, memandang Azar dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Azar, ada apa?" tanya istrinya. Suaranya bergetar. Namrud. Azar terdiam sejenak, menelan ludah. Namrud telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam ini. Kita harus menyelamatkan anak kita. Jika tidak, dia juga akan dibunuh. Istrinya tersentak mendengar kabar mengerikan itu. Ia mendekap bayinya dengan erat, air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi?" Dengan suara yang pelan namun tegas, Azar menjawab, "Kita harus membawanya ke hutan yang jauh dari sini. Kita harus menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah terjangkau oleh Namrud dan para prajuritnya." Azar kemudian membawa istri dan bayinya ke sebuah gua yang terletak jauh di luar kota Babilonia, di tempat yang terpencil dan tidak diketahui orang banyak. Di dalam gua itu, bayi laki-laki mereka tumbuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan di sana, jauh dari pandangan penguasa tiran Namrud. Sementara itu, di dalam kota, bayi-bayi laki-laki lainnya tewas di tangan para algojo yang kejam. Namun takdir Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan misi kenabian. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang sejak beliau berusia muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya, kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadapnya. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu saat ia masih kecil. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu, seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai dan binatang tunggangan lainnya. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya saat menunggang punggung patung yang bernama Marduk. Saat itu juga ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini, wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku, dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Ibrahim tampak tertawa dalam dirinya, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Suatu hari, Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Manusia karena akulah yang membuatmu, dan ayahku yang membuat aku." Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian, wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar, wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun Dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya." Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang sejak beliau berusia muda.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak masa kecilnya. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari, ia bertanya terhadap ciptaan ayahnya, kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Kemudian timbul dalam dirinya melalui akal sehatnya penolakan terhadapnya. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu saat ia masih kecil. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu, seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai dan binatang tunggangan lainnya. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya saat menunggang punggung patung yang bernama Marduk. Saat itu juga ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Ayahnya menjawab, "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan wahai anakku, dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Ibrahim tampak tertawa dalam dirinya, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Suatu hari, Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Manusia karena akulah yang membuatmu, dan ayahku yang membuat aku." Ibrahim justru menjawab, "Tidak demikian, wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua yang berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah berkata, 'Benar, wahai anakku, Allah yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun Dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya." Kemudian Ibrahim bertanya lagi, "Berapa banyak Tuhan-Tuhan itu, wahai ayahku?" Si ayah menjawab, "Tidak ada jumlahnya, wahai anakku." Ibrahim berkata, "Apa yang aku lakukan, wahai ayahku? Jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku, karena aku tidak mengabdi padanya? Bagaimana terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia membunuhku juga." Si ayah menjawab dengan tertawa, "Kamu tidak perlu takut, wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar, terdapat ribuan Tuhan, dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain." Ibrahim berkata, "Kalau begitu terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka?" Si ayah menjawab, "Benar." Ibrahim bertanya lagi, "Dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan?" Orang tua itu menjawab, "Ini dari kayu-kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas." Ibrahim berkata, "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan kesalahan besar. Wahai ayahku, pasti mereka bukan Allah." Mendengar ucapan Ibrahim itu, sang ayah menjadi geram dan marah. Selesailah dialog antara Ibrahim dan ayahnya dengan terjadinya pemukulan oleh si ayah terhadap Ibrahim. Pada suatu hari Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan. Saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Dan di tengah-tengah perayaan tersebut, terdapat seorang tokoh dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Hai tukang dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?"
Saat itu manusia mulai kaget. Mereka mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Tiba-tiba si ayah berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya dan meninggalkannya setelah itu. Namun, Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu